Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Bese? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat kita Bu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Duduk Ibu ya duduk. Iya terima kasih banyak Ibu. Bagaimana anak-anak tadi rumah? Alhamdulillah Bu sehat-sehat. Saya tinggalkan tadi ini pergi mengajar. Mereka semua dalam keadaan yang wajah yang ceria semua. Alhamdulillah. Iya, kebetulan ini ada kasih kak kue Bu. Nah ini kuenya dari bahan sagu kita ingat. Kebetulan. Bu. Iya. Terima kasih Bu. Kebetulan saya suka sekali kue kalau terbuat dari sagu. Baik, makan Bu enak. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya. Oke, bagaimana kelas Ibu sekarang ini? Alhamdulillah Bu, anak-anak di dalam sehat-sehat semua. Iya. Hari ini saya lihat tadi pagi mereka ceria semua. Kalau misalnya datang berkunjung ke kelas bisa juga Bu? Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah. Iya, kalau mau ke observasi bisa sih. Bisa Bu, bisa. Oke, baik. Nah, Ibu Bese, saya panggil di sini karena saya ingin berdiskusi dengan kita terkait persiapan sebelum kita observasi. Iya, bisa. Kita perlu bersepakat dulu. Iya. Nah, saya mau tanya dulu untuk rencana tadi observasi nanti apa rencana tujuan pembelajaran tak? Oh iya Bu, rencana tujuan saya nanti ini Bu ketika Ibu observasi adalah supaya anak-anak itu bisa membandingkan berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku Bu. Menggunakan satuan tidak baku. Iya. Apa yang ingin kita tingkatkan dalam pembelajarannya itu? Saya ingin meningkatkan Bu pemahamannya anak-anak apakah dia bisa membandingkan antara benda yang berat dengan benda yang ringan. Iya. Itu. Bagusnya nih Anuta. Kira-kira apa strategi atau mungkin ada rencana kita menggunakan teknik bagaimana, metodenya atau medianya mungkin? Oh iya Bu, nanti itu Bu kalau saya mengajar saya rencanakan menggunakan media hanger dengan menggunakan kantong plastik yang digantungkan di sisi kanan dan di sisi kiri supaya bisa terlihat mana benda yang lebih berat dan mana benda yang lebih ringan. Aduh, luar biasa. Menurut kita, kalau kita menggunakan media yang tadi itu, apakah penerapan prinsip pembelajaran mendalamnya itu akan terlihat? Semoga bisa terlihat Bu karena ada 3 di sini prinsip pembelajaran yang bisa insya Allah bisa nanti saya munculkan. Yang pertama itu joyful atau menggembirakan. Anak-anak itu akan gembira ketika dia terlibat langsung menggunakan media pembelajaran yaitu hanger dengan kantong plastik itu tadi dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Betul. Kemudian berkesadaran anak-anak itu bisa tahu apa tujuan pembelajarannya, apakah dia bisa paham tentang tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan sebelumnya, kemudian itu juga bisa bermakna. Kenapa? Karena setelah anak-anak melakukan pengukuran antara mereka bisa melihat benda yang ringan dan benda yang berat itu ketika pulang dia bisa amati di lingkungan sekitarnya juga. Dia bisa lihat, oh ini yang benda yang berat, ini benda ringan. Mau kak coba deh pakai hanger, ada di hangernya mamaku di rumah. Mau kak bandingkan nih. Oh ini ternyata benda ringan, ini ternyata benda yang lebih berat. Luar biasa begitu Bu. Berarti terlihat dalam penerapan PM pembelajaran mendalamnya Bu insya Allah. Insya Allah. Berarti kita sudah sepakat ya Bu ya bahwa insya Allah pekan depan saya akan berkunjung ke Kelasta untuk melakukan observasi di mana fokus pengamatannya saya mau melihat apakah tujuan untuk perbandingan berat benda itu tercapai atau tidak. Iya insya Allah Bu, mudah-mudahan kita sehat-sehat, panjang umur, bisa ketemu minggu depan. Terima kasih banyak Bu Bese. Kasih habis ke dulu teh. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Duduk Ibu. Senyum-senyum itu kuliah deh bahagia. Bahagia Bu karena bersama anak-anak tadi di rumah juga dalam keadaan bahagia, baru berangkat ke sekolah. Iya. Ibu setelah diobservasi bagaimana perasaan Ibu? Perasaanku sekarang Bu lega sekali sudah diobservasi sangat lega. Nggak domba-domba aja kita gitu Bu? Domba-dombanya Bu pasti ada, tapi itu mengalir setelah prosesnya. Iya luar biasa. Jadi sekarang sudah agak lega karena sudah diobservasi. Baik. Nah menurut Ibu sendiri
dalam proses pembelajaran tadi hal-hal apa saja yang sudah baik yang kita rasakan? Ya. Hal-hal baik Bu yang saya rasakan tadi yaitu anak-anak memahami, bisa saya lihat bisa memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Anak-anak antusias juga terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan media yang saya sudah siapkan. Luar biasa ya. Iya. Iya. Menurut kita tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak? Tercapai Bu. Iya. Tercapainya dari segi Tercapai mana? tapi belum maksimal. Anak-anak bisa mereka antusias Bu, mau melakukan tahap-tahap kegiatan yang saya instruksikan ke mereka. Jadi yang tujuan awal kita untuk terkait materi apa yang kemarin Bu kita bahas? Membandingkan dua berat benda. Itu dengan tercapai ya? Tercapai Bu. Oke. Nah, untuk penerapan prinsip PM dalam pembelajaran itu menurut Ibu nampak atau tidak dalam Sangat pembelajaran? nampak Bu, sangat Iya. nampak. Terlihat dari Uh-uh. anak-anak itu tadi Iya. mau melakukan kegiatan yang diinstruksikan ke mereka. Baik. Baku lomba-lomba Ki Bu, semuanya. Ada kendala yang Ibu rasakan dalam pembelajaran tadi? Iya, kebetulan meskipun ini saya lihat pembelajarannya Bu, anak-anak memahami, tetapi ada kendala saya. Ada salah satu siswa saya yang kinestetik sekali Bu. Setelah mempraktekkan apa yang saya instruksikan, lari lagi ke sana kemari ganggu temannya Bu. Iya, iya, iya. Iya. Oke Bu. Ibu Berse, tadi saya sudah mengamati ya, melakukan observasi di kelas dan alhamdulillah saya melihat tadi fokus pengamatan kita perbandingan benda betul tercapai. Untuk prinsip pembelajaran mendalamnya sudah nampak pada berkesadarannya, bermaknanya dan Iya, menggembirakan. menggembirakan. Iya. Kemudian kendala-kendala tadi yang Ibu Berse sampaikan bahwa ada anak-anak yang masih kurang fokus ya, Iya. masih mengganggu temannya yang lain. Ada lagi kendalanya selain itu Bu yang kita rasakan? Hanya itu dulu Bu. Itu ya. Iya. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi siswa yang kinestetik ini? Kalau menurut saya Bu, ke depannya saya bisa mengatasi masalah seperti anak-anak yang lari ke sana kemari itu dengan menggunakan berbagai macam media yang menarik. Kemudian metode-metode pembelajaran saya sebaiknya lebih saya tingkatkan lagi dengan lebih mengaktifkan anak yang kinestetik tadi. Baik. Iya. Media-medianya ini seperti apa? Contohnya di lingkungan sekitar Bu, di lingkungan sekitar kan itu ada daun-daun, mungkin bisa saya panggil anak yang kinestetik tadi untuk ayo, misalnya namanya Haris, ayo Haris, bisa tolong Bu Guru. Kalau dia jawab bisa tolong Bu Guru ambilkan benda apa yang kita suka di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian saya suruh untuk menimbang, dia terlibat Baik. langsung. Luar biasa ya Bu ya. Ada lagi Bu cara yang lain? Saya kira itu dulu Bu. Siapa tahu ada cara lain terkait dengan mengatasi siswa itu. Kalau dari segi metode pembelajaran bagaimana? Saya rasa tadi Bu sudah cukup bagus, sudah bagus tapi belum maksimal. Belum maksimalnya seperti apa Ibu? Itu tadi masih ada anak-anak yang mengganggu temannya. Oke, oke. Nah, jadi kita cara yang bisa kita sepakati untuk mengatasi kendala tadi itu adalah Ibu tadi ingin menggunakan media yang menarik media lagi. yang berbeda. Oke, baik. Semoga nanti kita bisa mewujudkan apa yang Insya Allah Bu. menjadi kendala Ibu itu, cara mengatasinya. Semoga kedepannya bisa Ibu terapkan sehingga bisa mengatasi masalah Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu. banyak Ibu. Iya, Terima kasih. Mari Ki. Iya.